Kalau tidak ada uangnya, untuk apa buang-buang waktu gitu. Muncul negosiasi yang sangat jelas gitu. Nego berapa gitu ya, nawar berapa, kemudian dari mailnya berapa gitu ya, lalu dokter mailnya ya dari dokternya berapa, ada kata berapa dan berapa, itu kata-kata yang menunjukkan sejumlah ya kalau bukan uang ya sesuatu yang lalu yang jelas di situ tidak ada ancaman, karena angka 4 yang muncul dalam chat itu bukan dari mail tapi dari Dokter Resa gitu ya. Nah, tentu dalam konstruksi kasus ini mereka sebelumnya sudah bicara gitu. Tidak ada ancaman, tidak ada pemaksaan, tidak ada pemerasan. Kalau ada kata-kata misalnya Niki bilang dia akan speak up, itu namanya argumentasi untuk negosiasi gitu. Ya, selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Bapak tadi jadi ahli ya? Ya, ahli bahasa. Ahli bahasa ya? Ya. Gimana Pak tadi jalannya persidangan tadi sudah? Ya, jalannya persidangan menurut saya sih lancar ya. Jadi saya bisa menjelaskan pendapat saya sebagai ahli bahasa terhadap data-data yang ada dalam perkara ini. Data bahasa ya, data bahasa itu berupa fokus saya itu adalah percakapan chat ya, chat di WA antara Ismail Marzuki yang dipanggil Mail gitu ya, dengan Dokter Resa yang dipanggil Dok di dalam WA tersebut. Chat WA. Oke, kalau menurut Bapak sendiri chat antara chat Mail sama Dokter Resa itu seperti apa sih? Oke, chat mereka itu antara dua orang gitu ya, dalam konteks bisnis, dalam konteks chat itu sebenarnya gambaran dari bagaimana seseorang bernegosiasi atau tawar-menawar untuk sebuah sebuah tindakan atau sebuah kegiatan bisnis. Nah, dalam hal ini Mail itu atau Ismail Marzuki itu mewakili Nikita Mirzani dalam hal profesi Nikita Mirzani sebagai seorang public figure yang membawakan beberapa produk gitu ya, jadi dia mempromosikan produk-produk dan Ismail itu adalah orang yang membantu dia. Oh ya Pak, menurut Bapak sendiri, Bapak kan sudah mengetahui itu isi chatnya Mail sama Dokter Resa. Di situ Bapak melihat nggak ada unsur ancaman pihaknya Mail ke Dokter? Oke. Dari percakapan pada tanggal 13, tanggal 14, dan terakhir pada tanggal 15, saya melihat tidak ada sama sekali unsur ancaman atau unsur pemaksaan ya, dan pemerasan. Tetapi yang muncul itu adalah ada sebuah permintaan, mulai dari permintaan dari saya sebut langsung saja ya, Dokter Resa kepada Mail untuk mempertemukan dia dengan Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani ini seorang yang punya media sosial yang sangat berpengaruh dan banyak ininya, lalu mengatakan bahwa ya kalau untuk bersilaturahmi untuk apa gitu ya, tidak bermanfaat. Nah, sebagai
manusia ekonomi gitu ya, sebagai orang yang hidup dalam dunia ekonomi seperti Indonesia, ini kita wajar saja mengatakan kalau tidak ada manfaat dari segi finansial, ya untuk apa bertemu gitu. Jadi kalau untuk silaturahmi biasa-biasa saja, ya tidak perlu itu dilakukan. Makanya dia mengatakan, ya kalau tidak ada uangnya untuk apa buang-buang waktu gitu. Karena bagi seorang pada masa sekarang, ya istilah klasik ya, time is money gitu. Jadi lo ambil waktu saya, ya saya rugi dari segi finansial kalau tidak ada uangnya. Jadi waktu saya adalah uang gitu, karena hidup menuntut seperti itu. Ya. Terus tadi dari pihak GPU kan terus kayak seolah bertanya ya Bapak menyampaikan bahwa itu kayak seolah ada unsurnya pemaksaan, unsurnya pemerasan. Ya. Sedangkan yang Bapak lihat itu dari bahasa centralisasi Ya. tidak ada gitu ya. Terus selain itu apa saja yang Bapak temukan di bisa dibantu jelasin Pak? Lebih dijelasin ya. Iya. Jadi sebenarnya pada tanggal 13 itu ada isi chatnya itu singkat saja. Dokter Resa itu mau meminta bantuan Mail. Dia mempunyai masalah. Masalahnya tadi di persidangan saya katakan ada dua yang terungkap di situ, yaitu oleh masyarakat atau oleh media lah. Dokter Resa itu akrab hubungannya dengan kelompok waria yang disebut waria di situ ya, waria tubles gitu, seperti itu, dan macam-macam sebutan untuk itu. Yang kedua, Dokter Resa itu punya masalah yang berkaitan produk yang dia promosikan atau produk yang apa ya, bisa dikatakan produk kecantikan yang milik dia gitu ya, yang diproduksi oleh Dokter Resa itu. Nah, ternyata dalam hal produk ini ada masalah, dan masalah itu bukan hanya Niki sebenarnya. Sudah banyak yang tahu, tetapi kita mengatakan dia sudah punya fakta atau punya data-data yang sangat valid mengenai produknya Dokter Resa itu, antara lain yang disebut overclaim, yang kedua disebut sebagai produk orang itu lalu ditempel dengan nama produknya Dokter Resa, seperti itu. Jadi dua itu pokok masalahnya. Nah, Dokter Resa tidak mau dia akan mengalami kerugian karena dua hal itu. Lalu oleh karena itu dia minta Mail. Sebenarnya minta Mail itu supaya Niki itu membantu dia untuk mengcounter hal-hal itu. Jadi Niki mengatakan, ya saya akan speak up. Nah, tapi kan dari segi Nikinya mengatakan kekuatan Niki itu kan dalam proses media sosial ini, dia punya pengaruh yang sangat power untuk mempengaruhi orang gitu. Dan itu makanya dia katakan, saya akan speak up, ya saya akan jelaskan itu kepada masyarakat gitu. Tapi kan dia masih akan speak up, belum menyampaikan, tetapi dia akan speak up. Nah, itu tidak diharapkan oleh Dokter Resa. Nah, pada tanggal 14 lalu muncul negosiasi yang sangat jelas gitu. Ya, kalau 13 masih mau bertemu gitu. Kalau tanggal 14 itu chat antara Mail dengan Dokter Resa itu jelas sekali. Mulai dengan dia mengatakan
nego berapa gitu ya, nawar berapa, kemudian dari mailnya berapa gitu ya, lalu dokter mailnya ya dari dokternya berapa, ada kata berapa dan berapa, itu kata-kata yang menunjukkan sejumlah ya kalau bukan uang ya sesuatu yang menjadi apa ya daya apa namanya alat untuk penawaran itu gitu. Jadi supaya Niki tidak speak up, maka ada tawaran. Lalu yang jelas di situ tidak ada ancaman karena angka 4 yang muncul dalam chat itu bukan dari mail tapi dari Dokter Resa gitu ya. Nah, tentu dalam apa konstruksi kasus ini mereka sebelumnya sudah bicara gitu ya. Kenapa ada kesepakatan? Ya ada kesepakatan. Nah, karena ketemulah kesepakatan di angka 4, maka mail berani mengatakan kalau begitu, kalau sudah oke, saya kirim nomor rekening. Lalu dibuatlah apa pembayarannya itu ada yang ditransfer dan ada yang dikasih cash. Nah, di dalam chat-chat selanjutnya itu sampai tempatnya di mana, sampai menanyakan dia sudah di mana dan seterusnya. Ketika itu semua sudah selesai, ya di tanggal 15 itu ada chat lagi dari Mail ke Dokter Resa. Mail bilang terima kasih ya dok. Lalu oleh Dokter Resa bilang udah damai kan Mail, udah selesai ya. Lalu dia di situ mengatakan titip ya Mail ya. Titip itu berarti pesan apa yang diomongkan oleh Dokter Resa dengan Ismail itu harus disampaikan ke Nikita, menitipkan pesan gitu supaya karena kuncinya kan di Nikita gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada pemaksaan, tidak ada pemerasan. Kalau ada kata-kata misalnya Niki bilang dia akan speak up, itu namanya argumentasi untuk negosiasi gitu. Ya, berarti menurut Bapak sendiri itu kata-kata speak up itu bukan unsur yang ada ancamannya ya berarti ya? Bukan, itu daya tawar aja. Itu salah satu materinya Mail untuk menawar gitu. Jadi kan ada angka yang ditawarkan. Nah, kalau supaya angka ini sukses, maka Mail menawarkan argumen, menyampaikan argumen berupa bahwa Niki akan speak up dan Niki sudah punya semua produk itu. Dan memang Dokter Resa sebenarnya dalam proses tawar menawar ini secara langsung dia mengakui dua hal itu tadi, yang makanya supaya itu tidak tersebar, supaya tidak yang disebut, bolehlah kita sebut sebagai suatu masalah gitu ya pada Dokter Resa, maka dia menyanggupi 4 itu, dan bukan hanya menyanggupi, dia menawarkan angka 4 itu gitu ya. Kalau Bapak melihat dari isi chat tersebut, nah itu katanya kan dari Dokter Reza kan ada rasa ketakutan tuh. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dari bahasa chat ini ada nggak kira-kira dari chat tersebut itu dari pihak Reza Gladys itu ada rasa ketakutan yang disampaikan di isi chat? Sebenarnya bukan ketakutan, tetapi ya tadi di sidang ada kata yang tepat sebenarnya. Dia tidak menemukan jalan keluar, dia tidak menemukan cara untuk mengatasi dua masalah yang dia hadapi itu. Nah, ketika Mail menawarkan itu, dia selalu, sampai saya hitung di dalam chat itu hampir 7 kali dia sebut mana baiknya aja. Jadi dia semacam pasrahkan way out-nya pada Mail itu, dan dia ikut gitu loh. Dia setuju, dia sepakat gitu. Makanya dia gunakan kata mana baiknya aja. Gimana baiknya saya ikut aja Mail, gimana baik. Nah, kalau dia merasa bahwa bukan itu gitu ya, dia merasa tidak bersalah, nggak mungkin dia katakan ya terserah Mail lah, Mail menurut Mail gimana caranya. Dia tidak mungkin menyerah dong, apalagi dengan
jumlah uang yang cukup besar itu, gitu. Itu menurut saya. Berarti di dalam itu benar-benar kesepakatan itu terjadi dan terjadilah sampai apa ya kesepakatan itu ya yang tadinya 5M itu ya. Penawarannya kan 5. Iya, penawaran. Lalu muncul angka 4 dari Dr. Reza. Berarti Sepakat di angka 4 itu. kesepakatan ya. Iya. Tidak langsung dari bahasa yang disampaikan dari Reza di situ ya, Bapak. Benar-benar ada kesepakatan. Dari segi bahasa, itu diksi yang digunakan Dr. Reza dalam percakapan WA pada tanggal 14 dan 15 itu diksi-diksi penawaran bisnis gitu. Diksi-diksi negosiasi, diksi-diksi yang atau pilihan-pilihan kata yang menunjukkan di situ ada penawaran-penawaran, ada permintaan, ada yang dijawab dia sekian, ada kesepakatan hasil akhirnya. Seperti itu. Ya. Mungkin ini Pak, harapan Bapak di kasus ini ya, Bapak juga sebagai saksi bahasa ya, harapan Bapak di kasus yang akan menjadi harapannya seperti apa? Sebenarnya sederhana harapan saya, yaitu masyarakat itu tidak terbawa oleh narasi yang dibuat oleh jaksa dari awal kasus ini sampai sekarang, ya, dibuat oleh jaksa. Jadi ada istilah kami di dalam dunia ilmiah itu ada tandingannya, ada narasi tandingan yang bisa membuat hakim dapat memutuskan perkara ini dengan adil. Jadi tanpa pendapat ahli bahasa, ahli pidana, ahli perdata seperti yang hadir pada hari ini, maka saya berasumsi bahwa hakim akan memutus secara sepihak hanya berdasar dan narasi dari pihak jaksa, begitu. Nah, hari ini kita berharap supaya hakim betul-betul memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, ya, bijaksana, dengan tidak mengorbankan kebenaran, gitu ya, tidak mengorbankan kebenaran. Nah, sedikit catatan saya bahwa narasi-narasi yang kita lihat seperti speak up, akan hancur bisnis Dr. Reza dan lain-lain, itu narasi-narasi yang merupakan strategi seseorang untuk memenangkan sebuah negosiasi, gitu. Tapi itu bukan mengancam. Kenapa? Karena tidak ada unsur paksaannya. Kita lihat Dr. Reza-nya membayar dengan ikhlas, dengan kata-kata yang mana baiknya, atau menurut Mail bagaimana, terus sudah aman kan ya, sudah selesai ya, sudah aman ya, lalu ditanggapi oleh Mail itu dengan ya aman, terkendali, gitu. Jadi semua sudah sesuai kesepakatan. Jadi tidak ada narasi yang kamu harus membayar sekian supaya dia nanti tidak berbicara, gitu. Tidak ada narasi seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih atas sidang berjalan dengan lancar, baik, dan hakim bisa memutuskan seadil-adilnya. Itu harapan semua orang. Ya. Sore. Ya. Oke. Ya.